Kepala masuk panggul. Nah, ini nih tema pertanyaan yang sering banget ditanyakan pada ibu. Yang pertama, Bude, kapan waktu ideal kepala bayi masuk panggul? Bude, aku sudah 38 minggu tapi kepalanya Dedek belum masuk panggul, gimana ini? Apakah harus SC? Yang ketiga, Bude, aku udah 40 minggu, kepala Dedek bayi belum masuk panggul. Katanya aku panggul sempit, aku harus SC, aku takut, gimana nih? Nah, relate nggak nih sama pertanyaanmu? Sebelum aku jelasin panjang lebar nih, aku mau tanya. Hayo, yang sudah belajar dan memberdayakan diri, membekali diri dengan pengetahuan selama hamil, siapa ayo? Lalu belajar dan memberdayakan dirinya bagaimana? Soalnya jujur ya guys, kalau ibu-ibu di sela hamil kagak mau belajar, yang ada gini nih, gampang banget galau, gampang banget ditakut-takutin, udah gitu gampang banget ambil keputusan dan keputusannya belum tentu benar. Yes, gini, simak sampai habis videonya agak panjang tapi jangan skip, oke? Ketemu lagi dengan saya Bidan Yesi, bidan, penulis, trainer dan fasilitator hypnobirthing, founder Prenatal Gentle Yoga, penggiat Gentle Birth di Indonesia dan juga pemilik klinik bidan kita di Klaten. Sudah ada ratusan video edukasi yang saya bikin dan saya share di YouTube. Dan semuanya tujuannya adalah untuk membantu Anda memberdayakan diri sehingga Anda dapat mendapatkan pengalaman yang positif saat melahirkan anakmu dan dilahirkan menjadi orang tua. Terima kasih buat dukungannya selama ini, dan bagi Anda yang baru kenal bidan kita, lalu merasa terinspirasi ataupun tercerahkan, saya sangat berterima kasih ketika Anda mau tekan tombol subscribe. Karena itu adalah salah satu wujud support Anda untuk kemajuan channel ini. Jadi gini Bu, posisi janin yang paling optimal adalah posisi di mana kepala bayi di bawah. Presentasi ubun-ubun kecil dan punggungnya ada di kiri. Dan idealnya dia masuk ke dalam pintu panggul, pintu atas panggul dan terkunci alias engage pada umur 36. Nah, apakah masuk dan terkunci di panggul sejak 36 minggu merupakan syarat utama untuk melahirkan normal per vaginam? Ya tentu saja tidak ibu-ibu. Karena bisa saja si kepala janin ini baru masuk ke panggul pada saat proses persalinan di hari H. Apalagi kalau ini adalah kehamilanmu kedua atau kesekian. Ini harus digarisbawahin ya, soalnya banyak banget yang berpikir bahwa ketika kepala belum masuk panggul saat menjelang hari H itu artinya panggulnya sempit. Padahal itu adalah pemikiran yang sangat-sangat salah. Hal yang harus Anda ketahui kenapa kepala janinmu belum masuk panggul saat usia kehamilan sudah 36 minggu adalah Anda harus paham bahwa banyak sekali faktor-faktor penyebabnya. Antara lain nih, simak ya. 1. Posisi janinnya memang belum optimal sehingga lebar ke pintu panggul dan diameter kepala janin tidak match. Sehingga janinmu pun kesulitan untuk masukin kepalanya ke pintu atas panggul. Maksudnya gimana nih? Jadi gini, panggul itu kan ada 3 pintu. Pintu atas panggul, pintu tengah panggul, dan pintu bawah panggul. Diameter dan ukuran masing-masing pintu itu beda-beda. Bentuk dan shape-nya pun beda. Jadi kita bicara pintu atas panggul dulu deh ya. Kalau pintu atas panggul ini pada ibu rata-rata anteroposterior alias depan dan belakang itu ukurannya sekitar 11 cm. Right dan left oblique ukurannya sekitar 12 cm. Sedangkan transverse alias dari kanan ke kiri itu ukurannya adalah 13 cm. Jadi bisa dibayangin ya. Nah, sedangkan ukuran diameter kepala janin itu tergantung bagaimana posisi kepalanya. Kalau kepalanya nunduk begini, nih posisi yang paling optimal di ukuran 9,5 cm. Jadi gampang masuk ke pintu atas panggulnya. Kalau kepala posisinya tegak kayak posisi mayor teddy gini, diameternya jadi 12,5 cm. Kalau kepala posisinya dongak, bagian terendahnya adalah dahi, jadi persis kayak mayor teddy lagi hormat bendera. Nah, itu diameternya jadi 13,5 cm. Terus kalau kepalanya dongak maksimal,
sampai bagian terendahnya adalah bagian wajah alias presentasi wajah, maka diameternya 9,5 cm, cuman diperlukan itu di permukaan wajah aja. Begitu masuk masuk lagi ya diameternya jadi 13,5 cm lagi. Belum lagi kalau kepalanya miring, namanya asinklintis, diameternya bisa lebih besar lagi. Nah, bisa kebayang nggak ibu-ibu? Kira-kira dengan posisi kepala janinmu tidak optimal ini kira-kira gimana? Bisa masuk panggul dengan mudah atau kira-kira gimana? Kebayang ya? Oke, yang kedua. Panggul itu bukan hanya terdiri dari tulang saja. Di sekitar panggul juga ada otot. Namanya otot psoas, PSOAS. Nah, coba deh dilihat bentuk otot dan lokasinya. Nih, aku kasih gambaran nih anatominya. Jadi, otot psoas adalah otot yang menghubungkan tulang belakang kita ke kaki kita. Pada tulang belakang, ia membentang dari vertebra toraks 12 atau T12 ke vertebra 5, lumbal atau L5. Dan kemudian turun melalui daerah panggul, disambungkan ke bagian tulang paha atas. Jadi artinya otot ini melewati si pintu panggul tadi. Nah, yang namanya otot kan bisa kontraksi dan bisa berrelaksasi. Nah, kalau pas relaksasi ya artinya dia bisa memanjang dan tipis. Tapi kalau pas lagi ototnya berkontraksi atau tegang ya dia tebal dan kaku. Nah, otot psoas ini adalah salah satu otot yang istimewa. Biasanya disebut soul of the muscle karena psoas adalah satu-satunya otot yang bekerja dengan melibatkan atau dipengaruhi insting di bawah sadar. Di mana ketika kita mengalami kecemasan dan kepanikan, maka otot psoas ini akan menegang dan memendek. Nah, kebayangkan? Kalau seandainya pada saat pas proses persalinan atau kehamilan si ibu itu tegang dan panik dan cemas, berarti ini akan memfasilitasi kepala bayi turun panggul nggak? Ayo, kebayang ya? Otot psoasnya tegang, otomatis kan ruangannya jadi kecil nih kapasitas panggulnya. Bayimu sulit kan masuknya? Ngerti ya? Oke, sekarang yang ketiga. Selain posisi janin yang tidak optimal dan otot psoas yang kaku dan kurang fleksibel, penyebab kepala janin tidak masuk panggul bisa juga karena diameter kepala janin yang melebihi diameter panggul ibunya. Sebutannya adalah disproporsi kepala panggul. Artinya, bayinya lebih besar daripada panggul ibunya. Ini bukan berarti si panggul ibunya jadi sempit loh ya. Walaupun kita tahu tinggi badan ibu punya pengaruh yang signifikan dengan besar dan luasnya panggul. Artinya gini, panggul si ibu yang tinggi badannya 160 lebih dan pasti lebih besar dibandingkan dengan panggul ibu yang tinggi badannya 145. Logika dasar dong ya. Nah, tapi bukan berarti ibu-ibu yang tinggi badannya 145 atau kurang berarti panggulnya pasti sempit. Bukan berarti begitu. Kalau panggulnya kecil, iya ibunya kecil. Karena kalau ibunya kecil kan panggulnya juga kecil. Kalau ibunya tinggi besar ya panggulnya juga pasti besar. Menyesuaikan proporsional sesuai dengan tinggi badan ibunya, iya kan? Jadi tinggi badan kurang dari 145 tidak selalu dan belum tentu mengalami panggul sempit. Catat itu dulu. Yang justru sering terjadi adalah bayinya yang kegedean alias disproporsi kepala panggul. Makanya Anda yang badannya mungil ya harus lebih aware. Kalau sampai janinmu kebesaran tafsiran berat janinnya, mosok ya udah tahu tinggi badannya cuma 142 misal, malah nggak jaga makan selama kehamilan sehingga tafsiran berat janinnya jadi 3,5 atau 3,8 bahkan sampai 4 kilo misalnya. Ya itu namanya bukan panggulmu yang sempit tapi bayimu yang kegedean. Beda loh ya. Dan mesti diingat kasus panggul sempit itu walaupun ada tapi itu lumayan jarang dan belum tentu ibu yang tinggi badannya kurang dari 145 lagi-lagi selalu panggul sempit, belum tentu. Pada ibu hamil yang kehamilannya lebih dari 1 kali, misalnya tuh kepala janin bisa saja turun pas hari H, yaitu pas proses kontraksi persalinan. Dan pada ibu hamil pertama pun seringkali kepala janinnya juga masuk pas hari H.
Cuman kalau pada saat ibu yang hamil pertama kali dan kepalanya masih belum masuk panggul, kita sebagai provider seringkali berprasangka buruk nih. Karena si panggul belum teruji luasnya. Karena si ibu belum pernah dipakai untuk lewat kepala bayi, alias si ibu belum pernah teruji berhasil melahirkan pervaginam. Makanya biasanya para provider menyarankan kepala bayi sebaiknya masuk panggul dan terkunci di usia 36 minggu. Nah, kalau kepala belum masuk panggul sampai hari H atau hari HPL gimana nih? Yang pertama, nggak usah panik dulu. Ingat, makin Anda panik, makin kepalanya nggak mau turun. Otomatis psoas masalnya kan akan tegang kan? Panik nggak akan bantu apapun. Malah bikin tambah parah dan merugikan kamu sendiri. Yang kedua, evaluasi dulu. Tafsiran berat janinmu. Ingat, berat janin normal orang Asia itu 2,5 sampai 4 kilogram. Mesti dievaluasi proporsi antara kepala janinmu dengan luas panggulmu. Itu bisa dilihat dari pemeriksaan menggunakan pemeriksaan Osborne. Tanyain aja deh ke providermu, minta dilakukan pemeriksaan pakai metode Osborne. Yang ketiga, evaluasi pakai apakah posisi janinmu optimal atau tidak. Kalau tidak optimal ya optimalin dulu daripada kamu bingung ya kan. Yang keempat, kalau ada dugaan panggul sempit, pastikan dulu dengan pemeriksaan yang lebih lanjut, misalnya lakukan ronsen atau bahkan MRI. Yang kelima, siapin panggulmu dan otot-otot sendi serta ligamen di panggulmu. Mobilitas panggulmu harus dilatih. Kepala disiapin, kelola dan siapin dulu. Kalau otot psoasmu kaku, ligamen panggulnya juga kaku, dirimu nggak pernah olahraga. Ya gimana mau masuk panggul? Wong panggulnya aja sendiri kaku. Yang keenam, yogain. Jangan mager aja. Karena kuncinya adalah gini. Tugas ibu adalah menyiapkan ruangan dan jalan. Tugas bayi adalah menyesuaikan diri sesuai dengan ruangan dan jalan yang sudah disiapin oleh ibunya. Makanya yogain dan bergeraklah. Jangan terus dikit-dikit galau, terus nggak ngapa-ngapain. Tidak sedikit loh ya klien-klien di bidan kita yang berhasil melahirkan normal pervaginam walaupun kepala bayinya nggak masuk panggul pas 36 minggu. Dan bahkan ada juga yang sudah didiagnosa panggul sempit saja dan ternyata tetap saja bisa melahirkan normal pervaginam. Atau mungkin Anda punya cerita tentang itu. Artinya diagnosanya kan nggak benar nggak? So, itulah kenapa berdayakan diri. Caranya gimana? 1, belajar dari bidan kita atau Instagramnya. Ada e-learning, YouTube, dan kalau mau gratisan. Kemudian yang kedua, belajar dan berlatih di online kelasnya bidan kita. Kalau mau ilmunya lebih endulita. Jadi biar dilatih dan dibantuin benar-benar. So, semoga omongan panjang lebarku tadi, edukasi tadi bermanfaat. Jangan lupa buat save apabila Anda merasa video ini bermanfaat dan share jika Anda mau berbagi manfaat dengan orang lain. Oh ya, thank you ya sudah follow Instagramnya bidan kita dan subscribe YouTube channelnya. Thank you, sampai ketemu di video edukasi yang lainnya. Dadah!